action, let's go. 저 건물을 찾으러. Selamat pagi semua, saya di sini Gabriel ingin menunjukkan hasil dari video-video kami tentang menganalisis Kerajaan Sriwijaya. Sosial budaya politik Kerajaan Sriwijaya, kehidupan sosial, perdagangan internasional. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, menarik pedagang dan penduduk dari berbagai belahan dunia. Struktur sosial, masyarakat terdiri dari pedagang, petani, nelayan, serta bangsawan dan elit pemerintahan. Strata sosial tercermin dalam akses terhadap kekayaan dan kekuasaan. Budaya, agama, hidup Buddha berpengaruh kuat dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan keberagaman budaya dan praktik keagamaan. Seni dan arsitektur, peninggalan arsitektur seperti candi dan prasasti menunjukkan kecemerlangan seni dan keahlian arsitektural masyarakat Sriwijaya. Politik, sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik, dengan seorang raja sebagai kepala negara didukung oleh birokrasi yang efisien. Kekuatan militer Sriwijaya memungkinkannya untuk mempertahankan kekuasaan dan memperluas wilayahnya, menjadikan salah satu kekuatan dominan di kawasan tersebut. Kerajaan Sriwijaya terletak di Pulau Tenggara, Pulau Sumatera, dengan ibu kota utamanya berada di daerah yang sekarang dikenal sebagai Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Wilayah Sriwijaya meliputi bagian selatan Sumatera hingga ke semenanjung Malaya atau sekarang Malaysia, dan sebagian wilayah Kalimantan. Pusat kerajaan ini berada di pertemuan Sungai Musi dan Sungai Komering yang menghubungkan Sriwijaya dengan jalur perdagangan maritim internasional di Selat Malaka. Karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan, Sriwijaya berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur dan penting di Asia Tenggara pada masa itu. Raja yang berkuasa. Kerajaan Sriwijaya memiliki sejumlah raja yang memerintah selama berabad-abad. Di beberapa di antaranya yang cukup terkenal. 1. Dapunta Hayam Srijayanasa, dipercaya sebagai pendiri Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Dapunta Hayam Srijayanasa dikenal sebagai raja pertama Sriwijaya yang memperluas wilayah kekuasaan kerajaan tersebut. 2. Sri Indrawarman, raja yang memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya hingga mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahannya. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan penting di kawasan Asia Tenggara. 3. Balaputra Dewa, salah satu raja Sriwijaya yang terkenal terutama karena hubungannya dengan dinasti Salandra. Balaputra Dewa dikaitkan dengan pembangunan candi Borobudur di Jawa Tengah, meskipun hal ini masalah diperdebatkan. 4. Sri Marwajiyatu Varman, raja yang terkenal karena upayanya dalam memperluas pengaruh Sriwijaya di Asia Tenggara, terutama di wilayah semenanjung Malaya dan Jawa. 5. Sri Udayatya Warman, raja yang memimpin pada masa kejatuhan Sriwijaya, di mana kerajaan mulai kehilangan dominasinya atas perdagangan maritim di Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk serangan dari kerajaan-kerajaan lain seperti Kolad dari India Selatan dan kerajaan Majapahit dari Jawa. Selain itu, perubahan perdagangan dan jalur perdagangan maritim juga mempengaruhi ekonomi Sriwijaya. Selain itu, faktor dan internal seperti konflik politik dan perpecahan di dalam kerajaan juga turut berperan dalam runtuhan Sriwijaya. Hal yang penting dalam Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kekuatan dominan di Asia Tenggara dengan lokasi strategis di jalur perdagangan maritim. Dipimpin oleh Raja-Raja Sri Maharaja. Mereka menguasai perdagangan rempah-rempah dan logam. Meskipun kuat secara militer, serangan dari Kolad dan Majapahit serta konflik internal menyebabkan keruntuhan Sriwijaya. Warisan budaya dan sejarahnya tetap berpengaruh hingga kini. Baiklah, itu tadi video-video tentang menganalisis Kerajaan Sriwijaya. Apabila ada salah kata, kami minta maaf dan bye-bye.